Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad. Nurun li badril huda mutammam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad. Nurun li badril huda mutammam. Para sedulur kakulan putri, ayo podo sregepone ngaji. Ngaji iku kanggo sangune mati, sowan maring Allah kang maha suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihahul hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa auladi wa dzurriyyati. Khususan muallif kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah yang saya muliakan, genap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang hadir sebatas siang hari ini, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama kembali disilatul arhamkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita nanti bersama dipertemukan kembali dengan bulan agung, tamu yang akan datang dan akan didatangkan oleh Allah ke hadapan kita, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan membahas, ini permintaan dari sini nih, yaitu bab puasa ya. Kaitannya dengan puasa Ramadan. Kitabnya halamannya 188. 188. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca dulu ya Pak. Bab al-khamisu, bab yang kelima, as-shaumu, bab menjelaskan puasa. Shaumu Ramadhana, adapun puasa ada di bulan Ramadan. Puasa ada di bulan Ramadan.
itu fardun, kewajiban, wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Muslim yang mana? Yang wajib, akilin, yang berakal sehat, balighin, yang sudah balighin, yang sudah balik. Liqouli ta'ala, karena berdasarkan perintah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, adapun orang-orang, syahida itu yang menyaksikan adanya orang itu, syahida yang menyaksikan adanya orang itu, minkum, dari kamu sekalian, minkum, dari kamu sekalian, menyaksikan asyahra, pada bulan Ramadan, asyahra, pada bulan Ramadan. Ai hadhara, artinya hadir, fihi, di dalam bulan itu, olehnya hadir itu mukiman, dengan keadaan mukim, tidak dalam keadaan musafir. Maka falyasum, maka berpuasalah atas bulan itu, berpuasalah atas bulan itu. Ai fihi, artinya dalam bulan itu, ai fihi, artinya di dalam bulan itu. Wal amru, dan adapun perintah minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, itu lil wujubi, perintah wajib, lil wujubi, perintah dengan wajib. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan karena berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dimaknai alaihi, atas Nabi, as-salatu, tambah-tambahnya rahmat, takzim, wassalamu, dan tambah-tambahnya rahmat, salam. Sabda Nabi, shaumu Ramadan fardun, faman sabara alaihi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shaumu Ramadan, adapun puasa Ramadan itu fardun, wajib, fardu. Faman, adapun orang yang sobaro, yang sabar. Sabar itu maksudnya apa itu? Betah dalam menjalani ibadah puasa. Paman, barang siapa sobaro, yang sabar, alaihi, atas puasa, imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan karena mencari ridhoni Gusti Allah, karena ingin mendapat ridhoni Gusti, ghufira, maka diampuni, ghufira, maka mengampuni, lahu, bagi orang itu, atau diampuni lahu, bagi orang itu, apa yang diampuni, dosa-dosa, dosa-dosa taqaddama, yang telah terdahulu,
taqaddama yang telah dahulu, min dzambihi dari dosa-dosanya, min dzambihi dari dosa-dosanya, min dzambihi dari dosa-dosanya. Ini aja dulu yang kita baca, Pak. Soalnya ini saya baca syarahnya agak banyak, pemahamannya agak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahas nih. Puasa itu di bahasa Arab kan adalah as-shaum. Puasa ini sebetulnya nggak hanya dikenal dalam kehidupan makhluk Allah yang bernama manusia, Pak. Bahkan juga tidak hanya dikenal dalam kehidupan manusia yang beriman. Di luar kita, orang-orang yang tidak beriman, di luar kita, itu juga mereka mengenal puasa, kenal puasa. Di dalam dunianya binatang itu ada puasa, bahkan puasanya lebih lama dibandingkan puasa kita. Misalnya ayam, dunia ayam itu nelor, setelahnya masa nelornya selesai, terus apa itu, Pak? Ngeremnya berapa hari? Ayam kalau ngelor berapa hari, Bu? Iya, pokoknya ayam ngerem. Itu puasa, nggak makan, nggak minum, ngerem aja di tempat ngeremnya itu. Misalnya lagi ular itu puasanya justru lebih lama. Makan, setelahnya makan dia masuk ke tempat apa? Ngumpet. Di situ ngelingker gitu sampai ganti kulit, sampai ngelungsungi, ganti di kulit. Itu berbulan-bulan. Bahkan saya nanya itu ada yang sampai 6 bulan. Jadi puasa itu nggak makan, nggak minum. Ular itu. Misalnya lagi ada yang ingin menjadi kepompong. Jadi kepompong apa itu? Ulat masuk ke dalam kepompong, pengen menjadi kupu-kupu. Dan itu sarananya oleh Allah, sunnatullahnya, yaitu masuk ke kepompong, terus nggak makan nggak minum, Pak, dalam waktu yang lama. Bahkan resikonya itu 2, kalau nggak berhasil yo mati kering di dalam kepompong, kalau berhasil keluar jadi kupu-kupu. Tapi puasanya binatang bukan karena imanan wahtisaban. Puasanya binatang bukan karena imanan wahtisaban. Puasanya kepompong itu, puasanya dunia binatang bukan karena berdasarkan keimanan, juga karena punya keinginan supaya saya mendapat ridhonya Allah. Bahkan dulu di zaman Buddha Hindu itu mengenal puasa, Pak. Bahkan puasanya puasa ngebleng, mati geni. Supaya apa itu, Pak? Sakti, Mandraguna ben ra tedas.
Ada lagi puasa terus puasa ingin menyatu supaya bisa melihat alam gaib. Akhirnya orang bisa melihat tuyul, bisa melihat bangsa jin dan sebagainya. Ada yang puasa di dunia kecantikan itu puasanya karena apa itu? Karena diet. Itu puasanya bukan karena Allah, bukan karena keimanan, juga bukan karena mencari ridhonya Allah, supaya biar langsing gitu kan. Ya Pak ya. Nah, puasa yang diwajibkan untuk kita umat Islam oleh Allah hanya orang Islam nih. Nanti kalau ada yang nggak puasa di lingkungan kita, yo sampean nggak usah nopo, nggak usah usil, nggak usah iseng. Kemungkinan juga dia memang bukan orang Islam, lalu memang dia nggak wajib puasa. Jadi yang dapat lisensi boleh menjalankan ibadah kepada Allah itu hanya orang Islam. Syarat utamanya harus jadi orang Islam. Boleh sholat karena kita sudah menjadi orang Islam. Boleh haji karena kita sudah menjadi orang Islam. Boleh puasa karena kita menjadi orang Islam. Kalau kita bukan orang Islam, manusia yang nggak Islam, ya nggak wajib. Bahkan ibadah itu menjalankan sholat atau haji atau puasa ya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dasar puasanya bukan karena keimanannya. Jadi dia nggak dapat hak untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi pasportnya kita harus diizinkan oleh Allah menghadap Allah. Namanya ibadah kepada Allah, yaitu Islam. Dan orang di luar Islam bisa jadi malah justru sudah nggak diaku sebagai hambanya Allah. Karena apa? Dia menghambakan dirinya bukan karena kepada Allah. Buktinya apa? Karena mengambil Tuhannya bukan gitu. Jadi sampean ini bersyukur, alhamdulillah, terus summa alhamdulillah, saya dipilih oleh Allah dari sekian jumlah banyak makhluknya Allah manusia, sampean yang ada gairah jadi orang Islam lalu tersugesti untuk menjalankan perintah agamanya Allah. Makanya nanti harus ditambah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Terkadang itu saya begini loh Bu, saya itu umur saya kan udah 50 lebih gitu Pak. Tapi saya itu kalau puasa udah 50 kali. Jadi tiap tahun itu kan puasa 50 kali. Tapi kualitas daripada puasa kita itu nggak ningkat-ningkat Pak. Tetap aja masuknya golongan puasanya orang awam lah, istilahnya puasanya jadi setiap hari itu masih pengen kepikiran itu, Bu besok masaknya apa, sore itu udah ngomong Bu beli ini yang ada itu di saat kita puasa itu pikiran apa Bu?
makanan aja gitu. Iya. Nggak tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu kali udah enggak kali, atau ya sama gitu. Bahkan terkadang itu jam 5:30 itu sudah jejer di meja gitu, terus sambil ngeliatin, ini teh belum ada, ini kopi belum ada, es buah belum ada, papa muda belum ada. Itu langsung suruh nyari. Oh, beda banget dengan misalnya Rasulullah gitu, pulang dari dakwah, terus begitu nggak ada apa-apa di rumahnya, beliau bilang, Aisyah hari ini ada apa? Nggak ada apa-apa Rasul. Ya udah saya puasa. Jadi faktanya dibalik, Pak. Kalau kita puasa adalah justru ingin menambah jumlah banyak apa? Jumlah banyak yang akan ingin kita makan. Tapi kalau Rasul berjuang dengan sepenuh jiwa hatinya, lalu pulang kalau nggak ada apa-apa ya udah puasa. Beda ya Pak, beda ya Bu. Makanya kalau bulan Ramadan itu kos biayanya semakin banyak. Wong suruh puasa kok malah semakin boros. Bisa 2 kali 3 kali lipat. Biasanya 50.000 itu bisa 150.000. Apalagi minyak goreng yo tambah mahal gitu. Gula putih mungkin sebentar lagi nanti. Ya nggak usah harus digoreng, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Direbus aja ya Bu. Direbus atau dibakar. Malah sehat, nggak kolesterol ya. Iya. Udah. Jadi puasa itu adalah melatih diri kita supaya tidak semakin ketergantungan kepada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu isinya apa itu Pak? Ya makan, ya minum, lalu hubungan, itu loh. Suruh puasa gitu. Makanya semua ulama memberikan kriteria puasa itu adalah garis besarnya hanya apa? Al-imsak anil muftirat. Pokoknya bisa mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu puasa Pak. Akhirnya kita harus mempelajari apa saja sih yang membatalkan puasa. Bu, saya pengen tanya, yang batalin puasa apa Bu? 1, makan, minum, terus siang-siang ini dendanya gede ini. Berat ini hukumannya ini kalau siang-siang ya. Kalau sengaja membatalkan puasa karena nggak ada uzur, misalnya dengan makan, dengan minum, itu dosanya besar. Bahkan nanti kalau diganti setahun gitu puasa nggak terbayar. Tapi kalau sampai jatuhnya adalah ke hubungan, maka dendanya akan lebih berat. Memerdekakan budak 1, nggak ada budak di sini puasa 2 bulan berturut-turut. Misalnya kalau udah dapat sebulan kok batal, harus mengulang dari 0. Itu berat Pak. Terus yang paling ringan adalah bayar apa? Jadi memberi makan berapa? 60 fakir miskin. Ini kalau batalnya karena jatuh di urusan itu. Terus yang berikutnya apa Bu yang batalin puasa?
Kalau sampean malam itu lupa niat, malamnya lupa niat nih, terus siangnya harus puasa nggak? Harus tetap puasa Pak, nggak boleh nggak puasa, nggak boleh nggak puasa. Makanya tiap malam itu jangan sampai kita ini lupa untuk niat. Para ulama membolehkan untuk antisipasi, barangkali kalau satu hari nanti kita lupa untuk niat, maka niatnya dijamak. Aku niat puasa selama bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, karena Allah. Aku puasa selama sebulan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi walaupun sudah dijamak di awal seperti itu, tiap malam sampean harus tetap niat. Karena diantaranya adalah syarat sahnya niat kita harus nginep. Namanya apa? At-tabyid, menginepkan niat, nginepin niat. Terus ada yang nanya, Pak, saya puasa kok ya tetap aja seperti itu, gimana ya? Puasa 50 kali, yang umur 60 berarti 60 kali, umur 40 berarti ya kalau dimulai dari umur 10 ya 30 kali. Tapi 30 kali puasa tetap nggak ningkat nih. Istilahnya para ulama, puasanya kok tetap golongannya puasanya orang puasanya orang awam. Tiada lain ya cuman nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan di siang hari. Tapi kalau malam begitu maghrib makannya semakin banyak jumlahnya, juga jenis dan macam-macamnya makanan. Jadi kira-kira puasa kita tahun ini bisa ningkat nggak Bu? Apalagi udah 2 minggu gitu. Ini lagi pandemi udah nggak ada. Pandemi udah ada ya 2 minggu nanti pikiran kita udah gimana caranya bisa pulang kampung, mudik. Akhirnya suami kita ya memporsir diri yang di PT-PT itu atau yang di mana untuk meminta lembur supaya kos biaya untuk pulang mudik itu cukup. Sehingga sasaran daripada puasa itu supaya semakin meningkat nilai takwanya, nilai takwanya, akhirnya tetap dari tahun ke tahun nggak berhasil. Yo begitu keluar dari bulan Ramadan, bulan Syawal, yo kembali lagi seperti tahun kemarin gitu, tahun sebelumnya. Diajak ibadah yo berat, diajak ngaji yo susah, diajak ini jangan sampai terjadi. Karena Bu, kesempatan hidup kita ini sangat sempit, sempit. Kalau kita nggak berani memerangi nafsu, apalagi di dalam puasa ini pun juga kita masih kalah dengan nafsu. Kalau hari-hari normal begini kan setan masih sama Allah masih dilepas nih, ya kan? Belum dikembok, belum ditangkepin, nanti dirantai. Masuk Ramadan nanti semuanya ditangkepin, dirantai, dibuang ke laut, gitu kan? Terus pintu rahmatnya Allah dibuka lebar-lebar, pintu ampunan Allah dibuka lebar-lebar, pintu pembebasan dari api neraka oleh Allah buka. Amal ibadah pahalanya dilipat-lipat gandakan, bahkan setiap nilai kebaikan oleh Allah akan dilipat. Tapi begitu keluar dari Ramadan, Idul Fitri masih tetap tahun kemarin ya begitu, tahun lagi begitu, tahun lagi terus seperti itu. Ini wallahu alam bishawab.
Mudah-mudahan tahun ini kita betul-betul bisa untuk meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ditutup. Saya baca di semua keterangan kitab itu, ternyata kenapa kalau kita ibadah, pikiran-pikiran dunia itu kok masuk ke dalam ibadah kita, itu adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena ya pasti akan mendua, Pak. Misalnya sholat. Kalau sholat kita ini pikiran kita terkadang kan pada masuk tuh, Bu. Yang nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat itu kepikiran. Sedangkan masuknya sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat kok kepikiran kita di dalam sholat, hukumnya makruh. Hukumnya Allahu Akbar. Sampai terkadang masakan saya jangan-jangan gosong, itu masakan sampai masuk ke kepikiran. Jadi tingkatannya itu tingkatan masih yo menilah dimasak kangkung ya, Pak. Dimasak itu kangkung. Atau ya barangkali hanya sekedar ngerebus air. Ngerebus air tuh jangan-jangan nih saya sendiri, Bu. Kalau ibu mungkin enggak lah. Enggak beda nih. Jadi pikiran-pikiran yang justru kaitannya sama sekali enggak ada dengan sholat itu masuk. Misalnya lagi ya, aktivitas di luar ibadah sholat terus kita ini kerjakan di dalam sholat. Makanya garuk-garuk itu lebih dari 3 itu nggak boleh, bahkan membatalkan sholat tuh yuk, di antara itu, Pak. Karena apa? Itu terlihat oleh seseorang yang di luar sholat. Garuk-garuk itu adalah bukan gerakan atau yang main-main apalah gitu. Sholat lagi mainin kukunya. Karena bacaan imam lama. Sampean perhatiin di Mekah, di Madinah, Pak. Itu bacaan ayat suratnya panjang. Akhirnya jamaah yang dari Asia lah, khususnya dari kita itu, dari Setu lah. Itu mungkin pikirannya untuk menghibur kali, Pak, untuk menghibur supaya berdirinya itu. Akhirnya apa? Ada yang mainin kancing baju, ada yang main apanya lah gitu yang ada di. Jadi ibadah, di dalam ibadah sholat memasukkan sesuatu yang kaitannya sama sekali nggak ada dengan ibadah lalu ikut di situ, Pak. Ini bisa, bahkan makruhnya bisa tahrim. Ini sebabnya kenapa ada ayat surat yang tegas itu fawailul lil musallin. Sholat tapi nggak sholat hukumnya. Alladzina hum an sholatihim, sholatnya lupa. Wong sholat kok yang dipikir bukan nih. Jadi dari puasanya, bahkan terkadang udah haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tapi perilakunya, akhlaknya sama sekali nggak berubah. Sebelum haji ya begitu, setelah haji yo. Bahkan ada itu, Pak. Saya punya banyak teman tuh di sini, di Pangkalan 1 sampai 12 dari Gebang itu, Pak. Itu pada haji itu saya tanya, Ci, dari situ itu haji kok masih begitu. Yang dulunya senengannya langganan apa, Pak? Karcis yang di tahunan di tempat dugem loh. Mohon maaf nih, apa? Ya udah kayak gitulah. Jadi itu kan punya langganan setahun gitu. Itu bangga, Pak. Dan itu udah haji kok ya masih begitu. Kan saya haji
Kalau mabrur, dosa saya seumur hidup diampuni sama Allah. Seumur hidup jadi maksiat begini katanya nggak ngaruh. Naudzubillah min. Dah, kembali ke puasa. Jadi orang Islam yang punya legalitas boleh untuk beribadah kepada Allah. Selain Islam nggak boleh, Pak. Haji juga nggak boleh, puasa juga nggak boleh, sholat juga nggak boleh. Yang kedua, Islam yang mana yang boleh ibadah, boleh puasa? Yang berakal, akalnya sehat. Orang Islam, KTP-nya Islam, ya emang orang Islam, tapi akalnya nggak waras, itu nggak wajib puasa, yo nggak wajib sholat, yo nggak wajib haji. Tapi kalau orang Islam waras, akalnya waras, wajib puasa. Yo, pilihannya cuma itu dua itu, Pak. Satu, kalau nanti di lingkungan kita ada yang nggak puasa, mungkin bukan orang Islam. Yang kedua, orang Islam tapi mungkin akalnya enggak. Orang Islam tapi orang gila. Ya orang nggak waras kok. Yang repot adalah yo waras, yo Islam tapi nggak puas. Ini gilanya apa itu? Double. Namanya gila kuadrat ya. Yo sama, orang yang nuntut ilmu wajib orang yang berakal. Karena agama ini adalah butuh akal. Yang nggak punya akal, nggak waras, nggak usah nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu hanya orang Islam yang berakal. Lalu berakal nggak nuntut ilmu, wah ini repot ya. Kita nyebutnya juga nggak begitu tega gitu. Masa iya sih? Karena apa? Perintah ini adalah perintah tegas. Bahkan perintah nuntut ilmu itu sama seperti perintah di menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji. Tolabul ilm faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada perintah yang lebih, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari masih dia di ayunan sudah wajib nuntut ilmu. Maksudnya apa? Orang tua harus mengajarkan berbagai macam ilmu. Mungkin kalau masih anak kecil ya lewat puji-pujian, lewat bacaan-bacaan dan sebagainya gitu, Pak. Sampai dia masuk ke kuburan, sampai dia masuk ke liang lahat. Nuntut ilmu ini adalah kewajiban, sama seperti kewajiban ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang repot ini, Bu, orang sholat, ya orang puasa, tapi nggak nuntut ilmu. Gimana, Bu? Makanya, Bu, yang ikhlas untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu ini nanti betul-betul akan menuntun jalan hidup sampean, itu menyelamatkan dunia akhirat. Jangan nggak nuntut ilmu. Jangan nggak nuntut ilmu. Walaupun nuntut ilmu itu kita nggak bawa kitabnya, nggak nulis, gitu Pak ya. Terus nggak ngapal, terus bahkan nggak paham, terus bahkan belum bisa mengamalkan. Pokoknya terus kita datang untuk nuntut ilmu lillahi ta'ala.
mata-mata karena menjalankan perintahnya Allah, saya ngikutin perintahmu Allah, udah gitu. Gitu. Lah kalau seusia kita kan, misalnya kalau nuntut ilmunya adalah disamakan dengan anak-anak kita yang di ibtidaiyah, kan itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kan? Misalnya ibu-ibu harus pakai seragam seperti anak kita yang di ibtidaiyah, harus bawa buku, harus nulis, nanti harus ada apalan, nggak apal nanti disetrap gitu. Kira-kira kan nggak mungkin kan? Yus ngajinya ngaji kuping begini itu. Tapi sampean jangan nggak datang ke majelis ilmu. Sampean teruslah datang di majelis ilmu. Insya Allah nanti akan menghapus kesalahan dan dosa kita. Karena apa? Hanya dengan menuntut ilmu bisa memperbaiki setiap kesalahan dan dosa yang ada. Orang yang sudah punya niat menuntut ilmu artinya ingin memperbaiki dirinya. Tapi kalau nggak mau nuntut ilmu, timbulnya nanti kesombongan. Timbulnya kesombongan. Padahal ya nggak bisa, padahal ya nggak paham, akhirnya nggak pada datang menuntut ilmu. Terus semakin gengsi, wes, naudzubillah min dzalik. Gak usah ikut-ikut yang kayak gitu, gak usah diikutin. Orang Islam kewajibannya nuntut ilmu. Ilmu untuk sarana ibadah kita kepada Allah. Puasa butuh ilmu, haji butuh ilmu, sholat butuh mandi besar butuh mandi haid butuh betul, bersuci butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Harus dengan ilmu, maka insya Allah nilai ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu mardud wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal kok nggak pakai ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah balighin. Yang wajib puasa adalah orang yang udah balik. Bu, balik, udah paham ya Bu ya? Apa balik? Laki perempuan udah umurnya 15 tahun atau belum umur 15 tahun, yang perempuan sudah apa? Sudah menstruasi. Anak sekarang itu genjah. Apa genjah itu? Cepet. Kalau anak dulu itu 15 tahun ada yang belum men. Anak sekarang umur 9 itu udah ada yang jadi nggak tahu itu libidonya itu terbentuk semakin cepat. Mungkin faktornya ya tontonan yang banyak itu Pak, bacaannya yang macam-macam di apa, atau yang lihat film-film macam-macam itu. Nah, akhirnya masih kecil-kecil udah mau 9 tahun, 10 tahun udah pada. Berarti ini udah balik, namanya udah Kalau laki-laki atau belum berusia 15 tahun tapi sudah bermimpi. Ya. Wajib puasa. Bagaimana untuk anak-anak kita yang belum balik? Orang tuanya kewajiban untuk mendidik, melatih anak kita. Bahkan keharusan orang tua kita adalah memberikan semangat, boleh janji-janji bahkan. Hanya seperti ya usianya anak bapak nanti kalau puasanya sampai maghrib, bapak hadiahin ini, anak semua wangat, walaupun sampai lemes loyo gitu, tapi tetap gak mau membatalkan puasanya. Saya ditanya,
Pak Ustadz nanti puasanya gak lillahi ta'ala, terus gak apa-apa, latihan ini gak lillahi ta'ala gak apa-apa. Imam Syafi'i membolehkan lama-lama nanti niat bisa menjadi baik, li'anna niyata saufa tasih, lama-lama niatnya bisa menjadi benar. Yang penting membiasakan anak-anak kita untuk menjalankan perintah Allah Tuhannya, perintah agama, ini yang paling penting. Bahkan kalau perlu Bu, itu kesenangannya apa? Itu sampai nanti kalau sampai zuhur Pak Ibu masakin ini, asar, nilai sampean memasakkan menyenangkan hati, melatih anak, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, amal soleh yang insya Allah sangat disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampean kalah sama anak. Anak kita udah 10 tahun, udah kelas 4-5 SD misalnya, jam 9 sudah mau. Jangan dibiasakan. Sampean harus agak, bagaimana caranya? Kalau kita dulu waktu kecil itu, kalau sudah jam 2 sore itu ya sama, namanya anak kecil itu pagi-pagi kita udah apa, gotong-gotong apa itu tempatnya nasi itu apa, wakul. Apalagi saya punya adik itu, masya Allah, kalau udah pagi itu udah disunggi-sunggi itu wakul, isinya nasi bekas malam itu, sambil nangis, jadi gandol aja ke ibu itu, bukan. Tapi orang tua dulu pinter-pinter, padahal anaknya banyak, 10 Pak, itu kecil-kecil loh, ngerengek bareng. Kalau zaman udah di cik gitu. Kalau orang tua dulu enggak sewabar ya, enggak le, nanti nganu le, ini. Oh, bapaknya biasanya itu, ini le, tak bikinin mainan, bikinin motor-motoran, bikinin apa, bahkan dibikinin apa itu, yang pelapahnya apa? Pinang, pohon pinang itu, untuk diseret-seret itu. Jadi yang satu naik, yang satunya nyeret gitu. Mungkin kalau di kampung sama lah sampean ya begitu juga. Jadi untuk supaya lupa, dia itu nggak lagi fokus pada laparnya itu atau hausnya itu. Pokoknya, tapi ya jangan diajarkan misalnya begitu puasa nanti malah disuruh nonton terus. Beliin video, beliin apa, film apa, nonton. Jangan, itu didik gak bagus sih. Ngajarin gak? Jadi ya kalau diajak ngabuburit itu masih mending lah. Ngabuburitnya ke masjid gitu. Ya ngabuburit yuk masjid, jalan-jalan kemana. Itu luar biasa Pak. Itu luar. Sampai bisa nganter anak sampai 2 anak, sampai ini nanti anak-anak kita nikah dijamin sampean dengan surganya Allah. Jadi sampean didik. Rasulullah ditanya, asalnya 3 Pak, siapa yang bisa mengantarkan keturunannya istiqomah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah sampai 3, maka diantar sampai nikahnya, maka dijamin sebagai penebus masuk surga. Sahabat nanya, bagaimana kalau 2 orang Rasul, anak saya cuma 2 orang juga. Jadi harus sabar seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau sampean nggak berani seperti ini, nanti punya anak yang nggak ngerti kewajiban kepada Allah sebagai hambanya, nggak ngerti kewajibannya pada Allah, wis nggak ada yang bisa diarepin ya Pak. Naudzubillah min nambah-nambah dosa kita itu nanti. Jangan sampai naudzubillah ya Pak ya. Udah usianya balik, kewajibannya sholat tiap hari ditinggal-tinggal, puasa juga enggak, ngaji enggak, apalagi wah, kenapa kamu begitu? Orang tuanya enggak pernah didik, enggak pernah ngajarin, sampean yang dapat dosanya. Tapi kalau kita udah didik dengan baik, pada akhirnya anak seperti itu ya udah, dosanya berarti dia sendiri yang nanggung. Karena apa?
Dosa mulai ditanggung sendiri oleh anak-anak kita adalah semenjak usia anak kita balik akhir. Kalau sudah anak kita masuk ke usia balik, maka ibadahnya, sholatnya, puasanya, itu semuanya amal solehnya adalah pahalanya dikasihin dia, Pak. Dosanya juga dikasih. Tapi kalau sebelumnya, masih sebelum balik akil nih, sampean yang latih, kalau rajin sholat pahalanya buat orang tua, rajin puasa pahalanya orang tua, rajin ngaji pahalanya untuk orang tua, rajin jamaah di masjid pahalanya, gitu loh Bu. Paham ya? Yang berikutnya, kapan kita ini harus puasa? Puasa dimulai kalau kita sudah melihat bulan, sudah melihat. Ini Al-Quran ya. Faman syahida minkumus syahra falyasummu. Kalau kamu sudah melihat bulan Ramadan ya, maka wajib kamu berpuasa. Bu, ini yang soheh. Ada kalender menyatakan puasanya nanti tanggal ini, hari ini. Wes, aku nggak mau ikut itu. Yang diikuti adalah ini perintah Allah ini. Kapan saya harus puasa? Di saat kita sudah melihat bulan. Di Indonesia luar biasa, pemerintah memberikan fasilitas yang cukup. Bahkan setiap daerah ada alat untuk ru'yah. Untuk apa? Dan yang dilibatkan di dalam ru'yah adalah semua organisasi Islam di Indonesia, Bu. Muhammadiyah, NU, Persis, Wasliyah, semua organisasi Islam diambil untuk bareng-bareng meru'yah. Hasilnya dari setiap perwakilan digodok di Kementerian Agama. Nanyanya sidang isbat, sidang paham kan? Sidang laporan dari Kalimantan, bulan naik sekian, bisa dilihat sekian detik. Dari Jakarta, dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, semuanya dilaporin. Akhirnya digodok oleh para ulama, diputuskan sidang isbat, memutuskan jebret, dikasihin Menteri Agama. Pak Menteri, ini tolong diumumin pengumuman berdasarkan hasil sidang isbat, maka nanti malam terawih, baru sampean terawih. Paham kan? Paham ya? Jadi yang paling valid, paling sahih ya ini. Karena apa? Perintahnya Nabi, kamu puasa itu karena melihat bulan. Kamu nanti buka puasa lebaran juga karena melihat bulan. Kalau hisab itu yang biasanya tulis di kalender itu hisab. Itu saya nggak valid itu, Bu. Kenapa? Waktu itu akan terus berputar berubah, paham kan? Sholat subuh aja sekarang jam berapa, Pak Herman? Maju apa mundur? Sholat zuhur maju apa mundur? Nggak sama dengan minggu yang lalu, betul Pak Ustadz? Sholat asar, sholat maghrib, apalagi setahun. Saya juga belajar dulu di pondok itu diajarin namanya ilmu falak itu begitu. Hisab, ini ada hisab, ada ru'yah. Tapi inilah pendapat yang masyhur, apa itu? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat bulan, dan nanti kita ini berlebaran juga karena melihat bulan. Jadi umat Islam kalau semuanya kompak seperti ini, nggak gengsi karena organisasi gitu ya, itu masya Allah indah banget. Dulu pernah terjadi sini terawih, masjid sono belum,
masjid sini belum terawih, sono udah terawih. Yang lucu lagi, sono takbiran, sini belum. Sampai di kampung saya dulu pernah terjadi, Bu. Ya namanya anak-anak muda, kita masih muda dulu, seberang jalan itu udah lebaran. Sebelah sononya jalan udah lebaran, sini belum. Akhirnya anak-anak muda ya nyerbunya ke sono. Hari itu udah gak puasa, ya lebarannya ke sono. Dikata-katain sama orang sono, wah ikut aja belum lebaran. Loh, ngapain lo udah lebaran, sononya lebaran. Yang lucu lagi gitu, kalau bisa ngerem nggak emosi, insya Allah nggak apa-apa. Karena apa? Ada yang tanggung. Tapi kalau nggak bisa ngerem kayak kejadian di Surabaya itu, bayang, yang mati berapa itu? Begitu pulang sholat id dicegat itu, kamu lebaran ikut lebarannya anu ya. Akhirnya berantem bunuh-bunuhan. Naudzubillah min. Lah kalau ibadah sampai bunuh-bunuhan, lo ibadah lo, ibadah apa? Wong ibadah kok menyebabkan kita ini nggak rukun, nggak akur, nggak baik sesama kita. Lo ibadah apa ya? Wong ibadah ini tujuannya adalah untuk semakin berakhlak. Semakin ibadahnya semakin baik, maka akhlaknya akan semakin baik. Mestinya gitu. Jangan kok kelihatannya soleh. Kalau lihat dari jauh, ibu-ibu begini kan, solihah. Tapi nggak tahu ini sebetulnya. Amin. Mudah-mudahan solihah lahir batin. Amin ya robbal. Bu, saya teringat, mohon maaf nih saya cerita dikit. Sayyidina Ali dulu itu meninggalnya adalah dipenggal. Sayyidina Utsman sahabat Nabi juga begitu. Ada paham yang disebut paham Khawarij. Khawarij ini sudah nggak mau mengikuti ketetapan bersama yang telah disepakati oleh para ulama. Kalau zaman sahabat para khalifah, para khulafaur rasyidin, belot. Akhirnya apa, Bu? Ya, kayak di Indonesia misalnya nih, pemerintah belum ngumumin, sudah ada yang karepnya sendiri, atau sebaliknya pemerintah udah ngumumin dia juga menentang, persis seperti kaum Khawarij dulu. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Ini disebabkan adalah kaum Khawarij jumlahnya 12.000 yang akhirnya dibunuh semua. Karena hukumnya orang Khawarij ini adalah darahnya sah untuk di sini misalnya, Bu, di sini itu udah berkesepakatan bahwasanya kita akan mengadakan sholat tarawih begini, pakat gitu. Ada yang nentang, padahal sepakatan bersama dasarnya adalah musyawarah. Diadakan musyawarah, diundang semua, lalu sepakat memutuskan, namanya ijma'nya umat, konsensus umat, kesepakatan Kalau ulama yang ijma, yang sepakat, yang mengadakan musyawarah, namanya ijma ulama. Ijma kesepakatan Indonesia Ru'yah, seluruh ulama dari perwakilan organisasi telah memutuskan berdasarkan sidang isbat adalah hari ini. Masih ada yang nentang, nggak mau ngikutin. Ini sebetulnya kalau menurut hukum Islam boleh diperangi. Kalau zaman Sayyidina Ali udah langsung perangi, habis, Pak. 12.000 itu habis.
tinggal sisa 10 orang tok lari ke Sam. Nyampe di Sam itu Muawiyah, kebetulan dia punya kepentingan begini, dia minta menuntut kepada Khalifah Sayyidina Ali itu supaya apa? Supaya orang yang dulu membunuh Sayyidina Utsman itu ganti dibunuh. Sayyidina Ali enggak, karena Sayyidina Ali adalah udah wa'fu wasfahu, nanti akan terus seperti ini bunuh-bunuhan. Akhirnya Sayyidina Ali dicap sebagai orang yang tidak lagi menjalankan hukum Islam. Sayyidina Ali dibunuh juga, Pak. Gitu, Pak. Jadi kesepakatan yang ada dalam Islam ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu. Bu, kalau di sini udah mensepakati berdasarkan musyawarah itu ya, misalnya pengajian nih Pak Firman ya, hari apa sepakati hari ini pengajian, maka yang berani nentang ini itu keluar dari ijma, Pak, keluar dari ijma'nya umat, keluar dari konsensus kesepakatan bersama. Itu dosa besar, itu dosa besar. Jadi nggak boleh semau-maunya sendiri. Jangankan itu, Bu, sampean pulang kampung Lebaran ya, isinya cuma 4 orang, sampean, suami, anak 2, udah gede-gede anak sampean. Terus ini kan harus ngangkat pemimpin, harus ini ada pemimpin supaya apa? Di perjalanan nanti adalah perjalanannya baik, nyaman. Diangkatlah pemimpin, anak kita yang paling gede deh, yang diserahin pemimpin adalah anak kita aja, Bu, yang paling gede deh, nyopirin. Sepakat, adik sepakat, ibu sepakat, bapak sepakat. Di perjalanan misalnya ada adik musul atau orang tua sekalipun musul, Mas berhenti, kata yang sampean angkat sebagai pemimpin, nanti berhentinya, Bu, di rest area sono. Enggak bisa. Boleh nggak ya, Pak? Boleh nggak, Pak? Ribut sampai dulu. Sampean harus tunduk pada pemimpin yang telah sampean, selama pemimpin ini ngajak kebenaran. Berhenti. Kecuali darurat, misalnya kebelet. Nah, kalau kebelet itu darurat, Pak. Itu pemimpin harus tahu, harus berhenti. Makan, atau ya disitu udah dicanangkan, nanti berhenti di sono, istirahat di sono, makannya di sono. Akhirnya di tengah jalan ada yang nentang, sekarang makanya jangan nanti. Itu ribut, Pak. Dan saya pernah ngalami seperti itu. Ya Allah, benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau kita bepergian lebih dari 2 orang, maka harus mengangkat pemimpin, dan pemimpin ini nanti yang akan membawa kenyamanan dan kebaikan di perjalanan. Kalau sudah diangkat jadi pemimpin, harus ditaati. Di sini juga gitu, Pak, harus ditaati. Programnya apa? Ini. Terus dibagi program itu, tugasnya dibagi-bagi. Yang suruh menyusun program ya berarti harus ditaati. Jangan nggak ditaati, nanti timbulin apa? Timbulin masalah. Begitulah dalam skop yang lebih luas, lebih besar lagi, seperti itu, Bu. Bahkan di skop nasional kita seperti itu. Kalau udah kita konsensus memilih seorang presiden itu yang terpilih, maka yaitu harus ditaat. Selama nggak ngajak maksiat. Tapi ini enggak, sudah dipilih, direcokin aja terus sampai minyak goreng itu kemarin. Saya itu kan udah DO, Pak, bareng-bareng sama teman-teman Grandways itu, dapat berapa? 17.000 liter. Akhirnya karena di demo terus, Menteri Perdagangan akhirnya kesel, subsidi dicabut. Padahal 1 liter itu sampai disubsidi berapa? 7.000 di harga 14 itu. Karena ya kelakuannya kadrun-kadrun tiap hari ngata-ngatain aja, kesel pemerintah.
udah cabut, nggak usah demo lagi. Penjualan minyak goreng diserahkan ke mekanisme pasar. Bener, digelontorin minyak goreng, blok di supermarket di mana-mana penuh minyak goreng. Tapi harganya berapa sekarang? 23.000, 2 liter ada yang 47.000, ada yang sampai 50. Kemarin 2 liter cuma 28 karena disubsidi. Akhirnya begitu dah. Ayo, bingung sekarang. Karena apa? Ternyata semua yang ngantri-ngantri itu adalah ya orang-orang yang tukang senengannya nyaci maki itu loh Pak. Betul disidak, ternyata yang nimbun minyak ya yang tukang demo. Yang nimbun minyak loh ternyata tukang. Naudzubillah min, ngaku nih ya orang Islam, di saat Islam susah, orang Islam kita susah mau Ramadan, malah dia yang coba minyak goreng curah dikemas sendiri pakai kemasan dia, lalu dijualnya adalah berlipat-lipat. Dihitung dari 1 sekian untungnya adalah 3M kali sekian, 3 miliar kali. Yang nimbun ya yang tukang ngomong, tukang demo. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampean jangan gampang-gampang terbawa ya kayak gitu. Makanya saya bilang, kalau saya alhamdulillah minyak goreng dianterin semua sama jamaah. Penutupan pengajian yo isinya saya lihat yo setiap ada parcel minyak goreng, gula, kopi, beras, minyak goreng, gula, kopi. Wah, iyo udah berkah Bu, gak usah beli minyak goreng. Jadi banyak minyak goreng. Ya gitu Ibu ya. Dan saya kemarin udah sampai woro-woro. Saya sampai malu. Jadi Al Ansor, Pak Paryono, Pak Ustaz Banung, Kampung Bula itu juga sampai hampir 3.000 liter dari 17.000 sekian yang dikirim cuma 3,5 Pak. Akhirnya begitu ditanya, ini kekurangannya gimana? Nggak bisa turun Pak, karena apa? Kalau mau ya berani, mau ya harganya sekarang udah 46.000 per 2 liter satu botol itu. Tetap teman-teman ini ngirim karena hari ini ada Gus Ulil Absor sekaligus plus jualan minyak goreng. Nomboknya berapa? Satu botolnya nombok 61 berapa? Satu kartonnya nombok 61.000 kali sekian ratus karton. Ya karena memang kita udah ngomong ya udah harus di tapi insya Allah nanti nggak lama karena melimpah minyak goreng di mana-mana pasti harganya cepet turun. Harganya pasti cepet turun. Gitu ya Bu ya. Jadi ini saya sampaikan supaya sampean nanti di bulan Ramadan yo pikiran kita nggak ikut-ikut omongan-omongan yang kayak begitu. Pokoknya sampean fokus saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca Al-Qur'an. Ibu syukur-syukur banyakin bisa sodakoh tiap sore. Ibu-ibu kalau bisa bikin apalah air rebus apa dibawa ke masjid itu, air teh atau air kopi atau apalah ya, supaya apa, insya Allah sampean akan mendapatkan nilai amal soleh yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Kalau sampean bikin air seteko isinya 20 gelas air teh misalnya, teh manis ya, yang minum 20 orang, berarti sampean akan mendapat tambahan pahala 20 orang yang puasa. Kalau setiap hari bisa lakukan seperti ini, luar biasa sampean. Syukur-syukur bisa lebih banyak. Karena apa? Untuk mendulang nilai amal soleh yang terbanyak yang Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini akan manfaat untuk kita semua ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan saya yang terakhir, jangan sampai nanti urusan-urusan dunia terus menyebabkan sampean ini puasanya nggak khusyuk. Misalnya apa? Pengen pulang kampung karena udah 2 tahun nggak bisa pulang loh. Kondisinya emang begini, nggak ada bekal untuk pulang, ya nggak usah ribut sama
keluarga. Ibu ya, masa udah 2 tahun nggak pulang, nggak bisa pulang, nggak usah begitu. Sekarang sampean lewat HP juga bisa, video call ya bisa, gampang. Kalau pengen bantu orang tua ya tinggal transfer, gitu. Itu. Jadi harus bisa menahan diri, karena apa? Intinya memang kita tidak lagi memperturutkan hawa nafsu. Apalagi kayak di sono itu terjadi bener tuh. Yang satunya istrinya orang Lampung, yang satunya orang Jawa Tengah, ribut. Tahun kemarin udah ke Jawa Tengah, sekarang harus ke Lampung. Suaminya ngalah, ke Lampung dulu, akhirnya baru ke Jawa Tengah. Balik masih ribut, kelindes mobil bis di Cirebon. Saya ngurusin di rumah sakit Gunung Jati. Naudzubillah summa naudzubillah min, ninggal anak yatim 3, ninggalin anak yatim 3. Jadi yang kayak begini nggak usah, tetap kita harus, ibu ya, menahan diri, melihat kondisi. Jangan sampai Ramadan malah menjadikan kita, jangan, apalagi timbang nggak bisa beli baju baru, nggak usah. Toh sampean juga setiap bulan sudah beli baju baru ya bu ya, ya kan? Seragam majelis taklim aja banyak sampean, ya kan? Tiap bulan juga lunas, ngutang lagi, sampai jumlahnya banyak. Untuk apa lalu semuanya jadi gombal di rumah itu? Ibu, yang begini-begini nanti harus kita hindari. Karena apa? Sudah sekian puluh tahun kita gaya puasa kita seperti itu. Bapak-bapak sekalian, kalau bisa untuk menambah lebih khusyuknya istri kita di rumah gitu ya. Begini ini udah disiapin semua Pak. Yang biasa menjadi adat istiadat itu apa gitu loh, ya. Oh kalau Ramadan berarti kebutuhannya ini belanja sekian, Pak Firman siapin ini untuk selama sebulan belanjanya, ini untuk pakaian Ramadan, nanti nggak usah ganggu saya, kalau saya terus di masjid juga usah di gitu ya Pak Panut ya. Nah, siapin 20 juta nih selama Ramadan plus untuk belanja lebaran. Jadi jangan lagi ganggu. Insya Allah saya juga akan seperti itu Pak. Karena apa? Ramadan biasanya tingkat apa? Semangatnya ini nurun drastis. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang terkadang nyinggung perasaan itu, kita juga malah gampang. Iya. Kurang lebihnya ini mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Pak, Ibu, saya doakan mudah-mudahan Ibu ya, kita doa Allah memberikan kesehatan lahir batin, berikan panjang umur, rezeki yang melimpah, yang banyak, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Terus kita semakin khusyuk dalam menjalankan ibadah-ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf lahir batin, barangkali selama ini saya punya banyak kesalahan atau kata-kata saya kurang berkenan kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Insya Allah kalau sampean semua punya salah, saya udah maafin. Jadi mulai ini kita udah nggak ada lagi beban apa-apa di antara sama kita. Karena apa? Kalau kesalahan, putusnya silaturahim ini nggak cepat disambung, nanti dibawa ke Ramadan, puasa kita nggak diterima oleh Allah. Jadi di antara orang yang nggak akan mendapat ampunan oleh Allah, orang yang mutus tali silatur. Jadi di antara sampean harus cepatnya diselesaikan. Jangan lagi ada ganjalan-ganjalan sama kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.